Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta diringi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penulisan makalah serta revisi untuk makalah. Pertama, sebelum menulis, usahakan pastikan bahwasanya margin sebelah kiri itu 4 cm, margin atas 3 cm, kanan 3 cm, dan yang bawahnya 3 cm. Jadi yang berbeda itu yang margin kiri saja ya, itu hendaknya 4 cm. Kemudian untuk judul, ini menggunakan untuk font Anda gunakan Times New Roman dengan ukuran 14 untuk judul ya. Kemudian ada tulisan juga makalahnya, diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh, nanti tuliskan dosennya siapa, gitu kan. Kalau satu, kalau dua tuliskan 2. Untuk logo, silahkan cantumkan logo UPI yang resmi. Jadi tidak ada tulisan Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya. Kemudian ukurannya pun kurang lebih sekitar 3x3. Jadi tidak terlalu besar, demikian juga tidak terlalu kecil. Ditulis juga misalnya nama mahasiswanya siapa dan NIM-nya ya. Kemudian program studinya apa? Kemudian fakultasnya fakultas apa? Kemudian universitas dan tahunnya. Nah, itu sekilas untuk cover ya. Nah, kemudian untuk abstrak kurang lebih 150 hingga 200 kata. Kemudian untuk keywordnya 3-5 ya, 5 keyword maksimal. Nah, kemudian di sini halamannya I1 ya. Kata pengantar nanti Anda menggunakan halaman I2, kemudian daftar isi itu Anda menggunakan I3. Nah, baru nanti di bab ke-1 Anda menggunakan halaman 1 ya. Di sini itu maaf salah, harusnya di sini 1 halamannya. Nah, kemudian di sini tulis bab 1 pendahuluan dengan huruf kapital. Nah, baru di subbabnya di sini tidak harus kapital gitu kan, namun setiap awal kata itu dibesarkan gitu ya. Nah, ketika dalam penulisan latar belakang masalah atau latar belakang, Anda misalnya mengutip dari buku pendapat orang lain misalnya gitu kan, atau website, maka jangan lupa tuliskan websitenya gitu kan, atau tuliskan siapa yang nulis buku tersebut ya. Seperti ini, nanti pun Anda kalau di latar belakang menggunakan kutipan, cantumkan kutipannya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah. Rumusan masalah, ketika rumusan masalahnya 3, ya misalnya ada 3 pertanyaan, maka tujuannya pun harus 3 juga. Nah, dan nanti di akhir, di kesimpulan, itu harus 3 juga. Nah, jadi di sini, di kesimpulan ini hendaknya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang di atas. Kalau rumusan masalahnya 2, ya di sininya pun 2. Kalau rumusan masalahnya 3, maka di sini pun hendaknya 3 juga. Ya, jadi itu tentang kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan atau penutup nanti. Selanjutnya bab 2 sama juga ya. Jadi judul itu usahakan kapital, bab 2 kajian pustaka. Kemudian baru yang subbabnya ini tidak harus kapital. Karena setiap kajian pustaka atau di bab 2 ini kebanyakan ini teori ya. Sehingga pastikan setiap paragraf, setiap halaman, ketika hal tersebut merupakan kutipan, hendaknya Anda cantumkan siapa yang menulisnya atau dari website apa. Jangan sampai Anda tidak menuliskan kutipan seperti ini ya. Tuliskan kutipannya, kemudian seperti ini. Kutipan boleh seperti ini yang menggunakan running note ya, ataupun bisa juga footnote yang menggunakan petik 1 gitu ya. Misalnya nanti Anda ditulis
di sininya itu 1 buku apa gitu ya. Kemudian 2, di sininya pun nanti 2 gitu kan, dari buku atau sumbernya apa. Jadi boleh menggunakan ini ataupun yang tadi ya, running note ataupun yang footnote. Nah, kemudian jangan lupa juga ya yang ini atau sistematika penulisan ini ya. Kalau misalnya ini kan bab 2, maka 2.1. Kemudian di sininya 2.1.1, 2.1.2 dan seterusnya. Nah, ini untuk kajian pustaka. Dalam artian di kajian pustaka kebanyakan pasti hanya berupa teori saja. Kemudian kita lanjut saja ke bab 3, metode penelitian ya. Nah, kalau penelitian Anda menggunakan kualitatif, maka pertama perhatikan desain penelitiannya. Jenis desain penelitian yang digunakan etnografi atau studi kasus. Kemudian partisipan dan tempat penelitian. Pertimbangan pemilihan partisipan dan tempatnya itu kenapa memilih di tempat tersebut. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana, jenis data yang diperlukan, instrumen yang digunakan, dan tahapan pengumpulan data. Analisis data, langkah identifikasi, kategorisasi, kodifikasi, reduksi, pemetaan pola, dan sintesis dari hasil pelaksanaan rangkaian tahapan tersebut. Nah, adapun ketika Anda menggunakan kuantitatif, hampir sama dengan di atas ya. Pertama, desain penelitiannya apa yang digunakan, surveikah, deskriptif, dan korelasional atau kategori eksperimental. Kemudian yang kedua, partisipan. Partisipan yang terlibat dalam penelitian siapa saja. Kemudian populasi dan sampel, bagaimana misalnya sampel itu ditentukan gitu ya. Nah, kemudian instrumen penelitian. Jadi instrumen yang digunakan berupa angket kah, kemudian catatan observasi kah, atau soal tes atau apa gitu ya. Jadi dijelaskan. Kemudian prosedur penelitian memaparkan secara kronologis langkah-langkah penelitian yang dilakukan, terutama bagaimana desain penelitian dioperasionalkan secara nyata. Yang terakhir, analisis data disampaikan jenis analisis statistik beserta jenis software khusus yang digunakan. Misal SPSS, kemudian cantumkan juga ya, misalnya SPSS versi 2.1 atau berapa. Nah, ini sedikit contoh, walaupun sebenarnya ini memang masih kurang benar juga ya. Jadi dimohon nanti Anda sesuai ini gitu ya, sesuai yang di atas ini. Ini lokasinya, langkah penelitian, metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan data. Yang keempat, hasil dan pembahasan, atau biasa juga ada yang menyebutkan temuan ya, temuan dan pembahasan itu silahkan. Biasanya temuannya atau hasilnya, misalnya di sini karena menggunakan wawancara, Anda tuliskan hasil wawancaranya apa saja di sini ya. Di bab ini dituliskan. Nah, kemudian nanti di pembahasan gitu ya, dibahas juga intinya apa saja. Dan pembahasan pun bisa menjawab yang rumusan masalah itu tadi. Gitu ya. Ini pembahasan pun sama. Nah, yang terakhir ini bab 5, kesimpulan dan saran. Sekali lagi saya ingatkan, kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, ya cukup 3 saja di kesimpulannya. Bisa pointer seperti ini ya, bisa juga berupa paragraf. Jadi bisa 3 paragraf ataupun 2 paragraf kalau rumusan masalahnya cuma 2 yang ditanyakan. Kemudian saran. Nah, setelah itu yang terakhir adalah daftar pustaka. Gitu ya. Nah, ini penulisan buku ya untuk 1 orang, kemudian kalau 2 orang dan atau lebih 3 orang. Kemudian jika ditulis lebih dari 3 orang bagaimana? Ini penulisan yang manual. Nah, lebih bagus Anda menggunakan Mendeley ya, yang secara otomatis akan langsung menggunakan boleh Anda nanti menggunakan apa? Ini jurnal atau artikel seperti ini, dan ini pun kalau selain di buku atau jurnal seperti ini. Gitu ya, ada juga yang misalnya dari Kompas, halaman berapa, ini harus jelas juga kapan Anda mengaksesnya. Gitu ya, ini contoh, dan ini pun memang masih ada juga beberapa yang masih salah. Dimohon nanti Anda menyesuaikan dengan penulisan yang di sini. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan saya cantumkan juga ya tentang pedoman penulisan karya ilmiah UPI. Semoga
pedoman penulisan ini ya, makalah ini bisa membantu Anda dan bermanfaat juga. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.